Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai matriks. Nah, video pembelajaran ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Depi Ardian Nugraha, SPD MPD. Oke, langsung saja untuk yang pertama, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk profil saya, nama Muhammad Riza Anggara Hermawan, NPM 202151034, status sebagai mahasiswa di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi, asal dari Kabupaten Garut, sekarang sedang menempuh semester 7. Oke, langsung saja kita akan membahas materi matriks. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai matriks, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu nih dengan matriks itu sendiri. Karena ada pepatah dalam pembelajaran matematika, tak kenal maka tak paham. Nah, maka dari itu mari kita kenalan dulu dengan matriks. Nah, jadi matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom, atau kedua-duanya. Dan di dalam suatu tanda kurung, bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data, sehingga mudah untuk diolah. Nah, jadi intinya fungsi matriks itu untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Bayangkan jika mungkin kalau datanya sedikit itu mudah untuk diolah, tapi kalau datanya banyak itu akan sulit untuk diolah. Maka dari itu ketika memakai matriks akan menjadi lebih sederhana dan mudah. Nah, kemudian ada istilah ordomatriks. Ordomatriks dijelaskan sebelumnya, matriks terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordomatriks atau ukurannya M kali N. Perlu diingat nih bahwa M dan N hanya sebuah notasi, sehingga tidak boleh dilakukan sebuah perhitungan atau penjumlahan perkalian. Langsung saja kita perhatikan contoh matriks berikut ini. Nah, di sini ada sebuah contoh matriks di mana terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Nah, untuk banyak barisnya itu sebanyak 3. Kita bisa lihat. Oke, saya tunjukkan ke sini. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, yang ke samping itu merupakan baris dan yang ke bawah itu merupakan kolom. 1, 2, 3. Nah, kemudian matriks ini itu disebut ordomatriks ini itu disebut matriks 3x3 karena barisnya 3 dan kolomnya 3. Nah, M ini melambangkan barisnya, N melambangkan kolomnya. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, lanjut. Nah, adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari di materi matriks ini, yang pertama ada jenis-jenis matriks, yang kedua ada operasi matriks, dan yang ketiga ada determinan dan inverse matriks. Oke, langsung saja kita yang ke pertama. Nah, mengenai jenis-jenis matriks. Oke. Nah, jenis-jenis matriks. Nah, matriks yang pertama adalah matriks 0. Matriks 0 ialah matriks yang setiap elemennya adalah 0. Nah, jadi kalau ada matriks yang isinya cuma angka 00 saja, itu disebut matriks 0. Nah, yang kedua ada matriks baris. Matriks yang hanya mempunyai satu baris. Nah, meskipun hanya mempunyai satu baris, itu juga masih disebut matriks karena sesuai definisinya. Nah, di sini ada base dengan 2, 3, 4. Kemudian yang C, matriks kolom. Matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Nah, sesuai namanya, matriks ini hanya ada satu kolom saja, yaitu yang ke bawah, 1, 2, dan 3. Dan yang keempat ada matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Nah, matriks ini ialah matriks A sama dengan A, M, N, yang banyak baris dan kolomnya sama. Misalnya matriks 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Jadi, jumlah baris dan kolomnya itu sama. Oke, jenis matriks yang selanjutnya ada
matriks diagonal. Nah, matriks bujur sangkar yang semua elemennya di luar diagonal utamanya 0. Nah, jadi matriks diagonal ini itu ciri-cirinya di luar diagonalnya itu nilai-nilainya 0. Nah, kita perhatikan ini. Nah, bentar. Nah, kita bisa perhatikan. Nah, mohon maaf. Nah, ini kolom. Ini diagonalnya. Nah, di luar diagonalnya itu harus 0. Sehingga ini disebut matriks diagonal. Nah, jadi matriks diagonal itu di luar diagonalnya itu nilai-nilainya 0 matriksnya. Gitu. Oke. Yang selanjutnya ada matriks identitas. Nah, matriks diagonal yang semua elemennya adalah 1. Jadi kalau matriks diagonal, ciri-cirinya ialah yang pertama diagonalnya itu 1 semua. Nah, kemudian di luar diagonalnya itu 0 semua. Nah, ini dinamakan matriks identitas. Oke. Kemudian ada matriks skalar. Matriks skalar. Matriks diagonal yang semua elemennya sama tetapi bukan 0 atau 1. Berbeda dengan matriks identitas. Kalau matriks skalar itu diagonalnya itu sama tapi bukan 1 gitu. Yang membedakannya itu dari matriks identitas. Tapi kalau luarnya tetap 0. Nah. Oke, jadi perbedaannya seperti itu ya dengan matriks identitas dan matriks skalar. Oke, kemudian ada matriks segitiga atas. Nah, matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utamanya elemennya 0. Nah, kalau matriks segitiga atas ini ciri-cirinya adalah di bawah diagonalnya itu nilainya 0. Sedangkan di atasnya itu tetap ada nilainya. Nah, kalau di sini di bawah diagonalnya nilainya 0, tetapi di atas diagonalnya itu tidak 0, maka ini disebut matriks segitiga atas. Oke, kemudian matriks segitiga bawah. Nah, ini sebalikannya dari matriks segitiga atas ya. Matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal elemennya 0. Nah, kalau tadi kan semua elemen yang 0-nya itu di bawah diagonalnya, sekarang itu berada di atas diagonalnya. Oke, kita perhatikan ini. Oke, ini diagonalnya. Dan di atasnya itu nilainya 0 semua. Ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk matriks segitiga bawah. Nah, oke, pembahasan selanjutnya mengenai matriks transpos. Transpos matriks adalah matriks yang diperoleh dengan menukar elemen baris dengan elemen kolom pada matriks ataupun sebaliknya. Notasi transpos matriks A adalah A pangkat P atau biasa disebut A transpos. Suatu transpos matriks mempunyai sifat-sifat transpos, yaitu sifat yang pertama ada A transpos jika ditransposkan akan menjadi A lagi, A semula gitu. Yang kedua, A ditambah B transpos itu sama dengan A transpos ditambah B transpos. Yang ketiga, A min B transpos sama dengan A transpos dikurangi B transpos. Kemudian 4, KA transpos sama dengan KA transpos dengan konstanta. K-nya itu merupakan konstanta. Yang terakhir ada AB transpos sama dengan B transpos A transpos. Oke, mungkin seperti itu ya untuk sifat-sifat transposnya itu. Oke, kita ke contoh. Misalkan matriks A sebagai berikut, maka transpos matriksnya. Nah, oke, kita perhatikan. Diketahui matriks A itu memiliki baris, 3 baris dan 2 kolom. Nah, baris dan kolomnya itu akan ditukar, maka akan menjadi A transpos. Ini baris ini, bentar. Nah, baris ini ditukar jadi kolom ke satu ini. Nah, baris ini, baris kedua ditukar jadi kolom kedua. Baris ketiga di A diubah jadi kolom ketiga di A transpos. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Nah, maka hasilnya akan intinya baris diubah jadi kolom, baris diubah jadi kolom,
baris diubah jadi kolom. Nah, jadi yang tadinya bentuknya seperti ini menjadi seperti ini. Oke, A transpose sama dengan kolom pertama AB, kolom kedua CD, dan kolom ketiga EF, di mana itu merupakan urutan dari baris dari A-nya. Oke. Selanjutnya, contoh, diketahui matriks A sama dengan sebagai berikut, tentukan transpose matriksnya. Nah, oke, mudah saja, kita tinggal ubah saja. Nah, baris yang di sini kita jadikan kolom di sini. Oke, kemudian baris yang di sini dijadikan kolom di sini. Kemudian baris yang ketiga dijadikan kolom yang ketiga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi menukarkan baris dan kolomnya itu. Simpel saja sih kalau matriks transpose, hanya menukarkan posisi saja. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya kita memasuki operasi matriks. Nah, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Operasi hitung matriks pada penjumlahan atau pengurangan matriks memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Syarat dari dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki nilai ordo yang sama. Nah, ordo yang sama. Ordo yang sama. Artinya, semua matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, jadi pada penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan jika dan hanya jika kedua matriks itu memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Kemudian dua buah matriks dijumlahkan dan dikurangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan unsur yang seletak antara matriks A dan matriks B. Oke, kita lihat contohnya. Oke, di sini ada matriks A. Oke, di sini ada matriks A, matriks B, matriks C, dan D. Nah, tentukan yang pertama A plus C, yang kedua B kurangi D, yang C A plus B, dan D min A. Oke ya, kita bahas yang A dulu, yang merupakan A plus C. Oke, kita tulis lagi matriksnya. Untuk matriks A barisnya 41, baris keduanya negatif 2, 7. Kemudian ditambah matriks C. Nah, dalam penjumlahan matriks itu yang dioperasikan itu yang seletaknya. Nah, ini dioperasikan dengan ini yang sama letaknya. Kemudian yang ini dioperasikan dengan ini yang sama letaknya. Ini sama dengan ini yang sama. Yang negatif 2 dengan 8, yang 7 dioperasikan dengan 1. Nah, bisa kita perhatikan bahwa pengoperasikannya itu dengan letak yang sama. Maka akan didapat hasil 4 ditambah negatif 3, 1 ditambah 4, negatif 2 ditambah 8, 7 ditambah 1. Maka hasilnya, maka A plus C itu hasilnya baris yang pertama 15, baris yang kedua 68. Mudah saja ya. Oke, kita langsung ke contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Oke, biar lebih jelas kita hapus. Nah, ini juga sama ya untuk pengurangan, dimana yang dioperasikan itu yang seletaknya. Oke, yang 3 di sini seletak dengan di sini, berarti ini dengan ini. Nah, kemudian negatif 5 itu seletak dengan 2, maka dioperasikan dengan ini. Kemudian yang 1 itu seletak dengan 0, maka pengoperasiannya sama letaknya juga. Nah, dan seterusnya. Maka akan dihasilkan sebuah operasi sebagai berikut. Nah, ada 3 kurangi 9, negatif 5 kurangi 2, 1 dikurangi 0, 2 dikurang negatif 3. Oh, ini negatif ya, negatif 3. Kemudian 1 dikurangi 3, dan negatif 3 dikurangi 7. Maka hasilnya akan didapat yang baris pertama negatif 6, negatif 7, 1, dan baris kedua 5, negatif 2, negatif 10. Maka ini tuh merupakan hasil dari operasi matriks B dikurangi D. Nah, yang selanjutnya yang C.
A ditambah B. Nah, matriks A dan B tidak dapat dijumlahkan karena matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 3. Nah, untuk kasus ini karena jumlah baris dan kolomnya tidak sama, maka tidak dapat dioperasikan. Nah, kita perhatikan matriks A dan B. Nah, untuk matriks A ini nih. Nah, matriks A dan matriks B. Kita perhatikan matriks A itu memiliki baris dan kolom, yaitu barisnya 2, kolomnya 2. Sedangkan yang B barisnya 2, kolomnya 3. Nah, itu tidak sama dengan A. Jadi kedua matriks ini tidak dapat dioperasikan karena jumlah baris dan kolomnya itu tidak sama. Oke. Yang D, ada D dikurangi A. Matriks D dan A tidak dapat dijumlahkan karena matriks A berordo 2 kali 3 dan matriks B berordo 2 kali 2. Matriks D. Oh, mohon maafnya, ini harusnya D. Ini D. Ini A. Ya, mohon maaf salah nulis. Nah, kita perhatikan kenapa matriks D dan A tidak dapat dioperasikan. Nah, kita perhatikan matriks D ini dan matriks A. Nah, sama kasusnya seperti yang tadi, bahwa matriks D itu barisnya 2, kolomnya 3, sedangkan matriks A barisnya 2, kolomnya 2. Nah, jumlah baris kedua matriks ini, baris dan kolom kedua matriks ini tidak sama, sehingga tidak dapat dioperasikan. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya ya untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, yang selanjutnya ialah perkalian skalar matriks. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka KA adalah matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen pada matriks A. Perhatikan contoh berikut. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Oke, di sini ada matriks A dan matriks B. Tentukan 2A dan 3B-nya. Oke. Nah, sesuai definisi, jika A adalah suatu matriks dan K adalah suatu bilangan real, KA adalah matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen. Nah, jadi misal di sini ada 2A. Nah, 2-nya itu nanti dikalikan sama setiap elemen di matriksnya. Oke, kita lihat 2A itu sama dengan 2 kali matriks A. Nah, 2 ini itu dikalikan dengan setiap elemen dari matriks tersebut. Nah, menjadi 2 kali 6, 2 kali 3, 2 kali 8, 2 kali 7, dan sehingga didapat hasil 12, 6, negatif 16, dan 14. Nah, ini tuh merupakan hasil dari matriks 2A. Oke, kemudian 3B. Nah, 3B pun sama. Nanti perkalian 3-nya itu dikalikan dengan setiap elemen dari matriks tersebut. Nah, di sini akan menghasilkan 3 kali 0, 3 kali 2, 0 kali 0. Mohon maaf, ini mungkin maksudnya 3 kali 0, 3 kali 1, 3 kali 5, dan 3 kali 7. Ini typo ya teman-teman. Nah, intinya seperti itu ya, dimana perkalian matriks skalar itu untuk nilai dari di luarnya itu dikalikan dengan setiap elemen yang berada dalam matriks tersebut. Mungkin seperti itu penjelasannya. Baik, yang selanjutnya ialah perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini perkalian matriks dengan matriks berbeda dengan tadi ya. Rumus perkalian matriks memiliki metode rumus yang sangat berbeda dengan perhitungan nilai penjumlahan maupun pengurangan matriks. Adapun metode yang diaplikasikan di dalam rumus perhitungan perkalian bilangan matriks adalah memasangkan baris yang ada pada matriks pertama dengan kolom yang ada pada matriks kedua. Akan tetapi kedua nilai matriks itu dapat dikalikan apabila banyak kolom pada matriks pertama memiliki nilai yang sama dengan banyak baris yang ada pada matriks kedua. Nantinya hasil perkalian bilangan matriks akan memiliki baris yang sama banyak dengan baris matriks yang pertama. Misalkan perkalian matriks seperti berikut. Oke. Nah, jadi untuk syarat perkalian matriks dengan matriks itu, misal ada matriks A M dikali N, kemudian ada matriks B
Nah, matriks A dengan ordo M kali N dan matriks B dengan ordo M kali N. Nah, dikatakan bahwa kedua nilai masing ini dapat dihasilkan apabila banyak kolom. Ini kita consider sama M itu sama dengan kolom dan N itu M baris, N kolom. Oke. Pada matriks memiliki nilai yang sama dengan banyak baris yang pada matriks kedua. Nah, jadi syarat matriks perkalian matriks dua matriks itu ialah banyaknya kolom pada matriks A itu harus sama dengan banyaknya baris di matriks yang selanjutnya yang B. Nah, ini tuh harus sama, jadi harus sama ya. Nah, intinya seperti itu. Kita langsung saja ke contohnya. Oke, di sini ada matriks A, B, C, D dikali E, F, G, H. Nah, untuk perkaliannya ialah seperti berikut. Nah, oke. Nah, baris yang di matriks pertama itu dikalikan dengan kolom yang pertama di matriks yang selanjutnya dengan ketentuan A kali E dan B kali G. A kali E ditambah B kali G. Kemudian ini untuk yang pertama, yang kedua, kemudian matriks ini dipasangkan dengan kolom keduanya akan menghasilkan AF ditambah BH. Yang selanjutnya, yang CD ini baris ini disandingkan dengan kolom yang pertama, maka akan dihasilkan CE ditambah DG. Kemudian baris ini lagi nanti disandingkan dengan FH. Oke, jadi untuk baris CD nanti disandingkan dengan kolom kedua yaitu FH, maka akan menjadi C kali F ditambah D dikali H. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh yang selanjutnya. Oke, di sini ada matriks 3 kali 3 dan matriks 2 dikali 3. Barisnya 3 dikali 2. Nah, kita perhatikan bahwa kolom pada matriks A itu jumlah kolom di baris di matriks A itu sama dengan jumlah baris di matriks B. Maka ini bisa untuk dilakukan perkalian matriks. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, baris dari matriks yang pertama itu dikalikan dengan kolom matriks kedua akan menghasilkan A dikali P ditambah B dikali R ditambah C dikali T. Nah, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian yang selanjutnya baris yang pertama ini dikalikan dengan baris yang kedua, maka akan menghasilkan seperti ini. A dikali Q ditambah B dikali S ditambah C dikali Q. Oke. Nah, lakukan hal yang sama pada baris kedua, dan ketiga, maka akan didapatkan perkalian yang seperti ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk perkalian matriks dengan matriks. Kita lanjut. Oke. Perkalian matriks kali matriks A kali M kali N itu dikali matriks B N kali M, di mana itu menghasilkan matriks dengan jumlah M kali M. Nah, misal tentukan hasil perkalian matriks A dengan matriks B berikut ini. Nah, kita perhatikan bahwa kedua matriks ini merupakan matriks 2 kali 2, maka akan menjadi matriks 2 kali 2 juga, di mana jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Nah, kita perhatikan matriks A kali matriks B
Seperti biasa, baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang pertama akan menghasilkan ini 1 kali 2 ditambah 3 kali 3. Kemudian baris yang pertama kita kalikan lagi dengan baris yang keduanya. Sekarang yang keduanya, tadi yang pertama, maka akan menghasilkan 1 dikali negatif 1 ditambah 3 dikali 1. Nah, yang selanjutnya baris yang kedua itu dikalikan dengan kolom yang pertama di matriks selanjutnya, maka akan menghasilkan matriks min 2 dikali 2 ditambah 7 dikali 3. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir, matriks yang baris yang kedua ini dikalikan dengan kolom yang keduanya, maka akan menghasilkan negatif 2 dikali negatif 1 ditambah 7 dikali 1. Oke, sehingga didapat sebuah operasi bilangan 2 ditambah 9, negatif 1 ditambah 3, negatif 4 ditambah 21, dan 2 ditambah 7. Hasilnya ialah 11, 2, 17, dan 9. Oke, yang selanjutnya ialah kesamaan matriks. Kesamaan dua buah matriks adalah dua buah matriks A dan B dikatakan sama, A sama dengan B, jika dan hanya jika ordo kedua matriks A dan B sama. Oke, jadi ordernya harus sama. Misal, katakanlah matriks A itu berordo 3 kali 3. Maka dikatakan sama dengan matriks B itu jika matriks B itu memiliki ordo yang sama, 3 kali 3 juga. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Oke, diketahui matriks A 2, 3, 3, 1 dan matriks B A negatif 1, T 3 dan B. Oke, tentukan nilai A dan B. Nah, mudah saja karena dikatakan bahwa A itu sama dengan B, maka matriks A 2, 3, 3, 1 sama dengan A negatif 1, 3 dan B, dan nilai yang seletak itu nilainya sama. Oke, kita perhatikan nilai ini sama dengan yang seletak dengan ini, maka dapat diketahui bahwa A itu sama dengan 2. Kemudian nilai B itu seletak dengan 1, maka nilai B itu ialah 1. Nah, jadi posisi yang seletak itu nilainya sama. Bisa kita perhatikan posisi yang lain, ini 3, ini 3. Oke, dan seterusnya. Oke, next. Oke, yang terakhir mengenai pembahasan determinan dan inverse pada matriks. Oke, determinan matriks. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan dua variabel, misalkan mencari nilai x dan y, maka cara yang bisa digunakan adalah dengan cara eliminasi atau substitusi x atau y. Sistem persamaan linier ini bergantung pada nilai AD dikurangi BC. Jika AD dikurangi BC sama 0, maka sistem persamaan linier tidak mempunyai penyelesaian. Determinan matriks order 2 kali 2. Jika A sama dengan matriks A, B, C, D, maka determinannya adalah mutlak A yang merupakan perkalian dari A kali D dikurangi B kali C. Diagonal pertama dikurangi diagonal kedua. Nah, A kali D dikurangi B kali C. Determinan matriks O. Nah, untuk cara ini itu merupakan cara yang dilakukan pada matriks berordo 2 kali 2. Nah, untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 itu menggunakan yang namanya aturan Sarus. Oke, di sini ada contoh. Jika matriks A adalah sebagai berikut, maka determinan A adalah mutlak A sama dengan diagonal ini. Oke, perlu diketahuinya untuk aturan Sarus, di mana baris yang pertama ini, kita dituliskan lagi ke sini untuk sebagai pembantu, dan baris yang kedua kita tambahkan lagi ke sini sebagai pembantu. Maka akan didapat penjumlahan diagonal ini
ditambah diagonal ini ditambah diagonal ini. Oke. Kemudian dikurangi diagonal ini, kurangi diagonal ini dan diagonal ini, sehingga akan didapat AEI ditambah BFG ditambah CDG dikurangi CEG dikurangi AFH dikurangi BDI. Nah, jadi intinya diagonal ke bawah dikurangi diagonal ke atas. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk mencari nilai determinan 2 kali 2 sama 3 kali 3 yang berarti 2 kali 2 dan 3 kali 3. Oke, yang selanjutnya adalah inverse matrix. Suatu matriks A memiliki inverse atau kebalikan jika ada matriks B yang dapat membentuk persamaan AB sama dengan BA sama dengan I. Dengan I adalah matriks identitas. Inverse dari suatu matriks berordor 2 kali 2 seperti A, B, C, D dapat dirumuskan sebagai berikut. A inverse sama dengan A per determinan A dikali dikali D min B negatif C A. Nah, jadi ini tuh merupakan posisinya ditukar, di mana A D itu ditukar, kemudian C B nya itu menjadi negatif, sehingga bentuknya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk rumus dari matriks inverse. Dengan keterangan dengan matriks inverse memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, jika sebuah matriks A dikali matriks inverse-nya, maka akan dihasilkan, maka itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Kemudian A inverse jika diinversekan maka akan menjadi matriks A semula. Yang ketiga ada A kali B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B. Kemudian jika XA sama dengan B, maka X sama dengan BA inverse. Oke. Nah, mungkin segitu saja nih pemaparan dari materi pembelajaran matriks yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.